nama saya Cecilia Sinditria. Saya dari kelas 2 manajemen. Saya di sini akan mempresentasikan tentang indeks pembangunan manusia, yang mana kita mulai membahas dari definisi dan konsep pembangunan manusia. Definisi dari indeks pembangunan manusia atau yang disingkat oleh IPM adalah suatu pengukuran harapan hidup, pendidikan, dan juga standar hidup untuk seluruh negara. IPM juga digunakan sebagai salah satu indikator untuk menilai aspek kualitas pembangunan dan juga mengklasifikasikan apakah suatu negara termasuk negara yang maju, negara yang berkembang, atau negara yang sedang berkembang. Lalu, ada konsep pembangunan manusia. IPM dibentuk dari 3 dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup yang layak. Konsep pembangunan manusia harus dibangun dari 4 dimensi yang tidak terpisahkan, yaitu yang pertama adalah produktivitas, pemerataan kesinambungan, dan pemberdayaan. 4 dimensi tersebut, yang pertama adalah produktivitas, yang dimana masyarakat harus mampu untuk meningkatkan produktivitas mereka dan berpartisipasi penuh dalam proses mencari penghasilan dan lapangan pekerjaan. Lalu yang kedua adalah pemerataan, yang dimana pemerataan masyarakat harus mempunyai akses yang memperoleh kesempatan yang adil dan semua hambatan terhadap peluang ekonomi dan politik harus dihapuskan. Lalu yang ketiga adalah kesinambungan, di mana akses dan kesinambungan akses untuk memperoleh harus dipastikan bahwa tidak hanya untuk generasi yang sekarang, tapi juga untuk generasi yang akan datang. Lalu untuk pemberdayaan adalah pemberdayaan pembangunan yang harus dilakukan oleh masyarakat dan bukan hanya untuk mereka saja. Lalu ada juga faktor yang mempengaruhi IPM. Faktor-faktor yang mempengaruhi IPM di Indonesia antara lain adalah yang pertama adalah pendapatan atau PPN, pertumbuhan ekonomi, rasio ketergantungan, konsumsi rumah tangga untuk makanan, anggaran pendidikan atau APBN, anggaran kesehatan, lokasi tempat tinggal, dan yang terakhir adalah penduduk yang miskin. Lalu ada juga ketertarikan IPM dengan pembangunan ekonomi, di mana keterkaitan IPM dengan pembangunan ekonomi terlihat dari dua hal, terutama dua aspek. Terlihat dari dua aspek. Yang pertama adalah pengaruh IPM terhadap pertumbuhan ekonomi, yang dimana IPM digunakan untuk mengukur kualitas hidup dan pendidikan rakyat yang mengakibatkan suatu peningkatan kemampuan kerja rakyat. Hal ini juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi serta kemampuan kerja rakyat yang lebih tinggi untuk mempengaruhi produktivitas ekonomi. Lalu yang kedua adalah pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap IPM. Pertumbuhan ekonomi dapat mempengaruhi IPM melalui peningkatan pendapatan rakyat, peningkatan pendidikan, dan peningkatan taraf hidup. Lalu hal ini juga dapat mempengaruhi IPM melalui peningkatan pendapatan. Ia dapat mempengaruhi kemampuan rakyat untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik dan melindungi diri dari bencana dan juga penyakit. Sekian, terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan untuk presentasi kali ini.